Aku Ibnu, orang yang katanya paling valid buat ngomongin topik pada hari ini. Aku Adin, anak yang hobi healing sambil makan es krim. Jadi kita bakal ngobrolin hal-hal yang relate banget sama generasi Z nih. Dan aku Dewi, aku tuh si paling pengamat tren. Kalau ada istilah baru itu, aku pasti yang pertama kali tahu. Waduh Del, pede banget kamu ngaku-ngaku pengamat. Tapi oke. Kalian lagi dengerin obrolan dari kelompok 1, kelompok yang paling gasken di jagat podcast pada hari ini. Iya dong, jadi hari ini kita bakal bahas topik yang nggak pernah basi, yaitu bahasa gaul generasi Z. Bahasa yang bikin kita kayak bingung, ngakak, atau bikin malu untuk kita nanya kayak, ini bahasa apa sih? Iya serius, papa aku juga pernah ngomong santuy gitu. Terus papa aku nanya, santuy itu siapa? Kayak aku juga bingung gitu kan gimana jawabnya. Lucu banget Del. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, aku mau tanya nih ke kalian. Kalian sadar nggak sih kalau bahasa gaul sekarang tuh udah kayak bagian paling penting dari hidup kita? Sadar banget sih. Kadang aku ngobrol sama teman aja kayak pasti ada yang nyelipin kayak kata-kata auto, kata-kata bucin. Rasanya tuh kayak gak lengkap kalau nggak ada bahasa gaul. Bener banget Din, tapi aku penasaran ya, menurut kalian kenapa sih generasi Z itu suka banget bikin istilah-istilah baru? Menurut aku ya, karena kita tuh suka yang beda dan anti mainstream. Bahasa jadi cara kita buat kelihatan unik sekaligus keren. Kalau istilah baru kita viral itu kayak pencapaian sosial gitu deh. Tapi menurut aku juga itu bahasa gaul itu bisa jadi identitas kita sih. Kalau misalnya kita ngerti bahasa gaul tuh kita dianggap aneh zaman sekarang. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerti bahasa gaul sekarang, siap-siap aja bakal dianggap anak jauh, agak jadul, anak atur, norak. Betul banget lagi, tapi istilah gaul apa sih yang sering kalian gunain sehari-hari gitu? Kalau aku sih ya, itu kayak spill dong. Itu tuh kayak kata ajaib buat minta orang cerita. Misalnya spill dong ceritanya, spill dong tempat makannya yang enak, simpel tapi langsung dapat perhatian gitu. Kalau aku sih kayak kata-kata gasken ya, kayak misalnya temanku saya ngajak makan, aku gasken, ajak kemana-mana, ajak nongki, ajak hangout, itu pasti aku bakal gasken sih. Beda sih sama aku tuh lebih sering pakai kata valid. Itu tuh kayak nunjukin kalau itu bener-bener gitu. Kayak ini tuh infonya valid loh, kayak bener kok gitu. Bener juga sih, tapi coba deh, kalian pernah nggak salah pakai istilah gaul terus bikin situasi kalian itu jadi awkward? Pernah banget lagi. Jadi waktu itu aku pernah nih ngomong anjay di depan keluarga aku. Nah keluarga aku nih nganggapnya tuh itu tuh kata-kata toksik atau kata kotor. Kayak itu tuh pelajaran dari kata anjay itu. Terus jadi situasinya awalnya seru, tiba-tiba jadi awkward karena mereka ngira aku tuh ngomong kotor. Aku juga pernah sih, kayak aku tuh bilang ke mama jangan ngegas dong. Terus mamaku beneran marah jadinya, padahal nggak tahu kan mama itu kayak ngegas itu artinya kayak kesel gitu. Wih, jadi ribet ya kadang bahasa gaul tuh. Tapi itu salah satu bukti juga kalau istilah gaul ini nggak semua orang ngerti. Ngomong-ngomong, menurut kalian bahasa gaul kayak gini bakal bertahan lama atau enggak sih? Menurut aku kayak ada yang bertahan lama, ada yang bertahan lama, ada yang cuma sementara. Yang sementara tuh kayak apa ya? Kalau misalnya nih menurut aku kayak bahasa yang zaman sekarang yang permanen, contohnya kayak galau, itu kan dulu bahasa gaul, yang sekarang tuh udah jadi bahasa kita sehari-hari. Misalnya kita lagi feeling lonely, terus kita kayak ih aku galau nih hari ini gitu. Terus itu tuh juga masuk ke dalam bahasa Ya sih, dan aku tuh sering banget, apalagi kan kalau kata-kata gaul tuh dipakai di media sosial dan lain gitu kan. Kayak santuy, bucin, itu tuh pasti bakal bertahan lama banget sih. Iya ya, tapi kalau istilahnya mulai dipakai orang tua,
biasanya malah jadi kurang keren gak sih? Kayak alay dulu tuh keren, tapi begitu generasi sebelumnya mulai ikut-ikutan langsung hilang trennya. Iya, vibes-nya. Iya, iya. Tapi justru itu nggak sih yang bikin bahasa terus berkembang, terus generasi berikutnya pasti bakal bikin istilah-istilah baru lagi. Kayak generasi di bawah kita nih Gen Alpha tuh, Iya, iya. Iya. itu tuh mereka banyak banget bikin istilah-istilah baru kayak Sigma, Skibidi, Riz, Iya lagi. apalah itu segala macam, dan kita kadang juga nggak ngerti kalau nggak dikasih tahu kan. Iya, itu tuh jadinya kita tuh ngobrol nggak pernah ngebosenin kan. Tapi nggak kerasa nggak sih kita tuh udah ngobrol panjang banget. Wah iya ya. Jadi intinya bahasa gaul itu nggak cuma seru, tapi juga nunjukin identitas generasi kita. Tapi ingat, tetap pakainya di tempat yang pas ya, jangan sampai salah konteks. Betul banget. Oke guys, segitu dulu pembicaraan kita dari kelompok 1. Terima kasih lah yang udah dengerin. Sampai jumpa lagi di obrolan selanjutnya. Bye Bye-bye semua. semuanya. Jangan lupa gaskan terus buat hari-hari kalian.